Inilah dua race terakhir pemirsa, dua race yang akan menentukan sejarah di Liga Kasta teratas, di mana tim-tim papan atas klasemen akan memperebutkan juara Liga 1 Marberan Indonesia. Sangat tidak terasa, musim perdana Liga Balap Kelereng ini akan segera berakhir pemirsa, hanya menyisakan satu race week saja. Dan tentunya saya masih menemani Anda, Edgar Sujatmoko, komentator yang setia memandu jalannya Liga Balap Kelereng ini yang sudah berlangsung selama 3 bulan. Dan sudah terlihat klasemen sementara dengan Arema Malang kembali ke puncak, unggul 2 poin dari PSS Sleman yang berada di posisi 2. Dan tim Singoedan juga unggul 5 poin dari rival beratnya, yakni Persebaya Surabaya. Sementara Persipura Jayapura yang kembali podium di race sebelumnya kini bertengger di posisi 4 dengan 139 poin. Dan dua tim yang sangat fenomenal di putaran kedua ini pemirsa, yakni Bali United dan PSM Makassar mampu menembus papan atas. Padahal di putaran pertama Liga 1, kedua tim ini selalu berada di zona degradasi. Sedangkan Maung Bandung dan Persija Jakarta pemirsa yang sempat menembus peringkat 3 besar, kini semakin kecil kemungkinan mereka juara, karena saat ini Maung Bandung di posisi 7 dan Persija Jakarta di peringkat 9. Namun kemenangan di race 17 ini tentu akan membawa Maung Bandung atau Persija Jakarta semakin memperbesar peluang mereka juara. Namun seandainya Arema Malang atau PSS Sleman menang, maka kesempatan di race terakhir akan semakin menipis. Tentu di race ini seluruh tim harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka agar peluang juara semakin terbuka, dan juga peluang untuk tetap main di Liga 1 di musim depan bagi 5 tim yang sedang bersaing di papan bawah klasemen semakin besar pula pemirsa. Apalagi bagi Persik Kediri yang jarak poinnya dengan Persikabo Bogor sangat jauh sekali. Dan inilah starting grid di race ini pemirsa. Persikabo Bogor yang bermain di hadapan pendukungnya akan start di posisi depan dengan menurunkan markmannya untuk menjaga posisi 5 besar tetap bertahan hingga akhir lap nanti. Sementara Madura United yang menang di race 16 juga menurunkan markman utamanya, yakni Satria. Persipura Jayapura dan PSM Makassar juga menurunkan pemain bertahan mereka. Dan tim yang menurunkan pemain bertipe menyerang adalah PSM Makassar, Barito Putra, Maung Bandung, Persija Jakarta, dan terakhir Bayangkara yang menurunkan cornerman-nya. Dan inilah sirkuit Pakansari pemirsa, sirkuit milik Persikabo Bogor. Terdapat 2 trek zigzag di sirkuit ini yang tentunya akan membuat tim-tim balap kelereng akan saling memperebutkan posisi pertama di 2 jalur maut itu. Dan teriakan dan nyanyian selalu terdengar di bangku tribun pemirsa. Para penonton selalu menunjukkan antusias yang luar biasa, selalu datang mendukung tim kemauan mereka dan selalu membawa spanduk yang bertuliskan kata-kata penuh semangat. Nah, di garis start pemirsa, terlihat seluruh tim balap kelereng akan menunjukkan skill mereka di sirkuit Pakansari ini. Mereka tentu tidak sabar mempersembahkan kemenangan bagi para pendukung mereka yang datang. Dan sudah dinyalakan lampu start pemirsa, dan race 17 Liga 1 sirkuit Pakansari melaju. Dan Bali United langsung mengambil pimpinan balapan dari tangan Persikabo Bogor pemirsa. Sementara Persikabo Bogor terlempar ke posisi 9 kini, start yang buruk dari sang tuan rumah yang bermain di kandangnya sendiri. Dan baru saja Persiraja Banda Aceh menyerang, namun berhasil dimarking oleh Bali United dan akan memasuki jalur zigzag pertama. Madura United kedua pemirsa, Madura United pertama tapi kembali ke posisi 2 lagi pemirsa. Dan di posisi ketiga Madura United, Persiraja Banda Aceh memimpin pemirsa. Namun luar biasa Bali United kembali ke posisi pertama lagi. Aksi salib yang luar biasa pemirsa yang terjadi di lap pertama tadi, dan tampaknya di lap kedua ini persaingan memperebutkan pimpinan balapan akan terjadi pemirsa, dan benar-benar direbut posisi pertama dari Bali United pemirsa. Pemain Bali United yang turun gagal melakukan marking terhadap serangan Persiraja Banda Aceh. Namun sepertinya Bali United masih terancam di sana. Oh, Borneo Samarinda menyerang di sana. Namun kembali lagi Persiraja Banda Aceh memimpin. Oh, disalib Persiraja Banda Aceh pemirsa, terlempar ke posisi 16 ke Rencong. Dan kini yang memimpin balapan adalah sang ayam jantan dari timur, namun bersisian PSM Makassar kini pemirsa. Dan siapakah akan memimpin? Dan ternyata Bali United kembali memimpin lagi. Luar biasa Bali United pemirsa, di 3 lap awal ini tetap konsisten bersaing di baris depan meskipun berkali-kali disalib. Kita lihat saja pemirsa, apakah Bali United mampu konsisten hingga 12 lap ke depan. Tentu tugas itu tidak mudah karena saat ini Madura United sedang mengejar posisi pertamanya. Oh, kita lihat berhasil memimpin Madura United, tapi harus berhati-hati di jalur ini. Di jalur zigzag ini bisa saja kehilangan keunggulannya, namun bisa dilalui dengan mudah pemirsa. Dan tampaknya jalur zigzag kedua ini Madura United akan aman posisinya karena cukup jauh meninggalkan para musuhnya.
Dan sudah lap keempat pemirsa, balapan di sirkuit Pakansari ini cukup panas karena aksi saling merebutkan posisi pertama selalu terjadi di setiap lap pemirsa. Dan kali ini tampaknya posisi pertama Madura United sedang terancam oleh kehadiran Persebaya Surabaya dan juga ada Bali United di belakangnya yang sangat tangguh di awal race ini. Selain dua tim itu, yang perlu diwaspadai oleh Madura United adalah jalur zigzag ini pemirsa. Kunci di trek maut ini adalah menciptakan jarak aman dari kejaran tim lain seperti yang dilakukan Madura United saat ini yang sangat-sangat jauh meninggalkan para musuhnya sehingga mampu bertahan di dua trek maut ini. Luar biasa Madura United. Dan Madura United sudah keluar dari konveyor. Sendiri saja ia tersorot kamera pemirsa. Jarak ini tentu harus dipertahankan agar kembali aman posisi Madura United di jalur zigzag nanti. Oh, cornering Madura United buruk sekali pemirsa. Dan kesalahan itu langsung dimanfaatkan dan dekat sekali dengan tim-tim lain. Ini sangat membahayakan posisi Madura United. Apalagi di jalur zigzag nanti harus menciptakan jarak aman laser sampai kerap ini agar keunggulannya bertahan di 5 lap ini. Dan masih bertahan Madura United, sangat lihai melewati trek zigzag pertama dan kini trek zigzag kedua juga lihai melewatinya pemirsa. Luar biasa kemampuan Madura United di trek zigzag ini pemirsa. Sudah 2 lap Madura United memimpin. Oh, Persiraja Banda Aceh cepat di sana berhasil memanfaatkan konveyor sebagai penambah kecepatannya pemirsa. Dan kini kembali terancam Madura United harus mencari cara lagi untuk menjauhkan jarak dan menciptakan jarak aman. Karena jika jarak ini tetap bertahan, maka posisinya akan terancam pemirsa. Apalagi di trek zigzag nanti yang rawan disalip. Oh, Barito Putra di sana pemirsa, menerobos ke posisi pertama tanpa benjangan dari 3 tim di depannya. Kini Persiraja Banda Aceh yang berada di depan pemirsa setelah menyalip Barito Putra di jalur zigzag tadi. Dan kembali seru di race ini pemirsa. Kembali kita disuguhkan aksi menyalip. Persiraja Banda Aceh akhirnya memimpin pemirsa, tapi Barito Putra yang sebelumnya unggul kini sedang berusaha mengejar Persiraja Banda Aceh ingin merebut kembali pimpinan balapan yang sempat ditepati oleh pemainnya. Namun Barito Putra juga perlu waspada terhadap Persipura Jayapura yang sepertinya mulai terlihat tajinya di race ini mulai membahayakan. Dan benar saja pemirsa, Barito Putra disalip oleh Persipura Jayapura, bahkan posisinya semakin merosot ke belakang. Dan jalur zigzag ini masih aman laskar rencong dari musuhnya di sana. Oh, PSM Makassar menyalip pemirsa, tapi Mesir Rawan disalip di sini. Kembali memimpin balapan Persiraja Banda Aceh. 2 tim sekaligus menyalipnya dan kehilangan pimpinan balapan. Namun kita lihat saja pemirsa, apakah Persiraja Banda Aceh mampu kembali memimpin balapan lagi. Karena sejauh ini laskar rencong sering mengganggu sang pimpinan balapan pemirsa. Sayang sekali upaya menyalip Persiraja Banda Aceh gagal di sana. Namun kesempatan menyalip masih ada 2 jalur maut yang sering menjadi momentum untuk menyalip merebut posisi pertama. Oh, tapi kini sepertinya akan menyalip. Namun kembali lagi dimarki upaya Persiraja Banda Aceh pemirsa. Oh, ada Barito Putra lagi-lagi menerobos pemirsa. Oh, lagi-lagi Persiraja Banda Aceh memimpin di jalur zigzag pertama. Namun harus berhati-hati di sini, harus memarking dan tidak mampu bertahan Persiraja Banda Aceh pemirsa dan terkendala di konvoy Persiraja Banda Aceh. Sayang sekali Persiraja Banda Aceh tadi pemirsa. Oh, kembali Barito Putra di sana hampir saja menyalip Persipura Jayapura. Tinggal sedikit lagi tadi Barito Putra akan memimpin balapan lagi pemirsa. Menembus pertahanan Persipura Jayapura. Namun bahaya di sana, ada banyak sekali tim di belakangnya. Harus waspada Barito Putra, apalagi di jalur zigzag nanti yang membuat keunggulannya hilang di lap ini. Nanti PSM Makassar semakin mendekat saja pemirsa, semakin bahaya Barito Putra pemirsa. Hancur labur di trek zigzag ini, merosot ke urutan belakang dan digantikan posisi pertamanya oleh Persipura Jayapura pemirsa. Semakin seru saja race 17 ini, semakin menegangkan dan seru saja dan memperebutkan posisi pertama. Oh, Persija Jakarta pemirsa memimpin saat keluar dari konveyor. Cepat sekali hilang keunggulannya itu. Jika saja kecepatan Persipura Jayapura bisa dimarking. Oh, disalip lagi Persija Jakarta, tapi kembali lagi posisi 2 dan kini semakin mendekat dengan Persipura Jayapura. Tentu ini sinyal gawat bagi Persipura Jayapura karena musuh-musuhnya semakin dekat pemirsa. Namun yang terlihat saat ini hanya Persija Jakarta yang tersisa menekan. Dan di sini kesempatan Persija Jakarta menyalip dan ternyata berhasil bertahan Persipura Jayapura. Namun cepat sekali Persija Jakarta di sana dan tampaknya kembali aman posisi Persipura Jayapura pemirsa. Posisinya aman di trek mau di sirkuit Pakansari ini. Lap 11 pemirsa, balapan tersisa 4 lap lagi. Oh, Persikabo Bogor keluar lintasan di kandangnya sendiri pada sedang butuh poin untuk menjauh dari zona degradasi. Tentu momen ini harus dimanfaatkan oleh PSIS Semarang, Persika Kediri dan juga Persita Tangerang agar bisa mendekatkan jaraknya dengan Persikabo Bogor yang berada di posisi 15 klasemen. Gak terlihat ancaman datang kepada Persipura Jayapura. Oh, disalip Persipura, tapi ada kesempatan di trek ini dan benar-benar diambil kesempatan itu pemirsa. Kembali memimpin balapan lagi Persipura Jayapura yang sempat diambil oleh Persija Jakarta dan PSM Makassar di trek mau tadi. Luar biasa Persipura Jayapura.
Harus waspada Persipura Jayapura, harus semakin dikuatkan pertahanan dan markingnya, karena para musuhnya itu pasti akan lebih agresif dan menyalip Persipura Jayapura. Sayang sekali tim Utara Hitam ini tidak mampu menahan laju dari PSM Makassar. Namun tentu masih ada kesempatan lagi pemirsa, kesempatan bagi Persipura Jayapura menyalip. Kini mendekat Persipura Jayapura, semakin tertekan PSM Makassar pemirsa. Persebaya Surabaya berusaha menerobos di sana dan di jalur zigzag ini pemirsa cukup aman posisi PSM Makassar, tapi Persebaya Surabaya mengejar di sana dan menyalip PSM Makassar dan disalip lagi PSM Makassar pemirsa. Dan terlihat bersisian Persebaya dan Persipura di konveyor. Dan kita lihat ternyata Persebaya Surabaya berhasil mempertahankan keunggulannya saat keluar bersamaan dengan Persipura Jayapura di konveyor. Tapi Persebaya Surabaya masih belum aman pemirsa. Kini Maung Bandung yang mengancamnya dan hampir saja menyalip pemirsa. Maung Bandung kalah body dengan Persebaya Surabaya sehingga gagal melakukan marking terhadap baju hijau itu. Tapi kembali diserang Persebaya kini, double marking Persebaya berhasil bertahan kini. Persebaya Surabaya gagal melakukan marking kini, tidak mampu memblok laju dari Maung Bandung sehingga membuatnya kehilangan pimpinan balapan. Namun melakukan serangan balik Persebaya Surabaya berusaha mendekat dengan Maung Bandung di sana yang berada di posisi pertama di lap 14 ini. Dan kita lihat saja pemirsa, Maung Bandung baru sekali corneringnya, tapi bagus dalam memarking dua musuh di belakangnya. Namun apakah bisa bertahan Maung Bandung? Dan ternyata mampu sedikit menjauh pemirsa, dan Persipura Jayapura terkena marking tadi. Empat tim sedang menyerang pemirsa, sedang menekan Maung Bandung di posisi pertama. Semakin bahaya saja posisi Maung Bandung saat ini, dan corneringnya kembali buruk pemirsa, memberikan celah bagi Persebaya Surabaya di sana. Dan di sini penuh waspada Maung Bandung harus minim banturan dan cukup baik melewati track maut ini. Namun masih ada satu track maut tersisa lagi pemirsa, dan sangat baik Maung Bandung pemirsa, sangat-sangat luar biasa melewati dua jalur maut tadi dan mempertahankan keunggulannya. Dan inilah lap terakhir pemirsa, lap yang paling menegangkan dan penuh drama. Dan saat ini ketegangan sedang menyelimuti Maung Bandung karena Persebaya Surabaya dan PSM Makassar sedang bersaing di baris depan. Dua tim menerobos pemirsa dan Persebaya Surabaya melesat cepat, tapi di marking saja ancamannya tadi. Ini sangat-sangat menegangkan pemirsa, apalagi bagi pendukung Maung Bandung yang sangat berharap menang di race ini. Dan semakin aman saja Maung Bandung pemirsa, dan di sinilah kunci kemenangan di race ini. Apakah mampu bertahan Maung Bandung di trek paling maut ini? Di sana Persija Jakarta di posisi pertama pemirsa, tidak mampu memarking rivalnya itu Bandung. Di posisi 3 Maung Bandung, Persija Jakarta akan menang dan finish. Kemenangan akhirnya didapat oleh Persija Jakarta pemirsa dengan cara yang sangat-sangat dramatis, dengan cara menyakiti hati para pendukung Maung Bandung karena disalip di lap akhir. Pada sebelumnya Persija Jakarta hanya 2 kali memimpin balapan, tapi di race ini Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Sungguh cara yang luar biasa untuk mendapatkan kemenangan pertama. Selamat bagi Persija Jakarta kepada The Jackmania atas kemenangan di race 17 ini. Dan kita lihat hasil lengkap di race ini pemirsa. Persija Jakarta berhasil menang berkat kecepatan sprinternya. Ini adalah 25 poin pertama di musim ini bagi tim Persija Jakarta. Lalu di posisi 2 ditempati oleh Maung Bandung yang sebenarnya hampir saja menang di race 17 ini jika saja Maung Bandung bisa bertahan di jalur maut di sirkuit Pakansari ini. Dan di posisi 3 lagi-lagi Bali United meraih hasil memuaskan pemirsa. Tentu hasil ini akan memberikan peluang lebih besar bagi Serdadu Tridatu untuk menjuarai Liga 1. Sementara sang pimpinan klasemen yakni Arema Malang hanya menambah 5 poin saja pemirsa. Dengan tambahan 5 poin itu bisa saja posisinya akan digeser di race week ini. Sementara 3 tim yang sedang bersaing di zona degradasi sama-sama meraih hasil buruk, yakni PSIS Semarang dan Persita Tangerang yang finish di urutan ke-16 dan 17. Dan Persikabo Bogor yang keluar lintasan di race ini akan semakin aman posisinya meskipun gagal finish. Dan inilah tayangan ulang race ini, di mana langsung dibuka dengan aksi menyalip di lap pertama yang dilakukan oleh Persiraja Banda Aceh yang merebut posisi pertama dari Bali United pemirsa. Namun Bali United langsung merespon cepat dengan kembali lagi posisi pertama. Namun di lap ketiga Bali United lagi-lagi kehilangan pimpinan balapan. Pemain yang diturunkan Bali United kalah dalam melakukan cornering pemirsa, sehingga berhasil disusul oleh pemain Madura United dengan cara menghindari penjagaan musuhnya itu. Di tikungan yang sama kembali menjadi momentum untuk merebut posisi pertama, dan kali ini Barito Putra yang melesat setelah melakukan cornering yang mulus pemirsa. Tim balap kelereng asal Banjarmasin itu berhasil menerobos dan menyalip 3 tim di depannya. Dan inilah salah satu aksi di jalur maut, jalur yang sangat rawan disalip, dan terlihat Barito Putra memimpin di sana setelah menerobos lagi. Namun jalur zigzag ini kembali membuat tim yang memimpin kehilangan posisi pertamanya, dan yang menggantikan Barito Putra adalah Persiraja Banda Aceh pemirsa. Dan di lap 11 adalah momen di mana tim tuan rumah keluar lintasan, dan lagi-lagi timing yang buruk saat masuk konveyor menjadi penyebab Persikabo Bogor dihempas keluar lintasan.
Sementara ini adalah momen untuk kali pertama Persija Jakarta memimpin setelah menaklukkan Persipura Jayapura. Namun keunggulan Persija Jakarta itu tidak bertahan lama di jalur maut ini karena dua tim langsung segera menyalip sang macan Kemayoran. Dan kali ini pemirsa, tim yang berhasil memimpin balapan adalah Maung Bandung setelah menyalip dan memarkir Persebaya Surabaya. Selain itu juga Maung Bandung mampu melewati jalur zigzag dengan mulus sehingga posisi pertamanya mampu bertahan lama. Namun di lap akhir, Maung Bandung melewati jalur zigzag dengan buruk sekali dan membentur dinding lintasan berulang kali sehingga ini membuatnya disalip oleh rival abadinya pemirsa, yakni Persija Jakarta. Pada sebelumnya Persija Jakarta cukup jauh di belakang Maung Bandung. Dan inilah klasemen di race week 17 ini, dan sangat luar biasa Persija Jakarta langsung naik drastis ke peringkat pertama setelah menang di race ini. Sementara Maung Bandung yang finish kedua juga naik drastis pemirsa. Kini tim Pangeran Biru itu berada tepat di bawah rivalnya itu dengan selisih 1 poin saja, dan Bali United menembus 3 besar dengan mengumpulkan 153 poin. Dan terdapat 3 tim lainnya pemirsa yang menyentuh poin 150 lebih, yakni PSS Sleman, Persebaya Surabaya, dan Arema Malang. Dan siapapun yang menang di race terakhir nanti tentu akan menjadi tim juara di Liga 1 di musim ini. Namun Persipura Jayapura, Madura United, PSM Makassar, dan Bayangkara juga punya peluang juara pemirsa. Namun peluang mereka cukup kecil karena nasib juara mereka akan bergantung dengan hasil tim di atas mereka. Sementara Persik Kediri sudah dipastikan degradasi pemirsa karena tidak akan mampu mengejar Persikabo Bogor meskipun menang di race terakhir nanti. Tentu persaingan di zona degradasi juga akan sangat menarik pemirsa. Dan akhirnya pemirsa, The Jakmania, pendukung Persija Jakarta, akhirnya melihat sang macan Kemayoran mengaum di Liga 1 sekaligus menjadi raja di belantara kompetisi Liga 1. Kemenangan di race 17 ini sangatlah penting bagi mereka karena posisi Persija Jakarta langsung naik ke puncak klasemen. Dan berakhir pertemuan kita pemirsa, kemenangan dramatis dari Persija Jakarta menjadi tanda perpisahan kita di race week 17 ini. Namun Anda tidak perlu khawatir karena perpisahan terakhir kita di pentas Liga Balap Kelereng 2021 ini akan berlangsung minggu depan, yang tentunya kita akan disuguhkan ketegangan, drama, dan keseruan dalam memperebutkan gelar juara Liga 3, Liga 2, dan juga tentunya Liga paling elit, yakni Liga 1 Mabaran Indonesia. Dan sebelum saya pamit, pastikan Anda telah menekan tombol like dan subscribe serta bagikan race ini kepada teman dan kerabat Anda. Dan saya akhiri pertemuan kita pemirsa, dan sampai jumpa.